Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini saya akan melakukan sebuah wawancara bersama dengan Bapak Dr. Sudirman Maja SS MHum. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Bosowa. Beliau pernah menjabat sebagai dekan dan sekarang beliau di bidang ketua ILP. Pengembangan apa itu Pak Dokter? Direktur ILP itu Executive Learning Program untuk hybrid learning. Oh, oke Pak Dokter, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa saya wawancarai malam hari ini. Ya, terima kasih sama-sama. Oke Pak Dokter, ada dua permasalahan yang ingin saya tanyakan di sini mengenai masalah yang terjadi dalam kelas yang dihadapi oleh tenaga pengajar, dalam hal ini guru. Yang pertama adalah penggunaan media belajar yang diterapkan guru kurang efektif sehingga siswa tidak lancar dalam membaca teks bahasa Inggris. Jadi begini Pak Dokter, kadang ketika mengajar itu siswa tidak termotivasi untuk membaca karena dia takut dia tidak mampu membaca teks bahasa Inggris itu secara bagus. Dalam hal ini mungkin pronunciation-nya kurang, jadi dia agak ini yang untuk mau membaca. Jadi kira-kira apa solusi Pak Dokter supaya siswa ini bisa tertarik untuk membaca, pronunciation-nya juga bagus. Jadi adakah kira-kira metode ajar yang bisa ditawarkan untuk mengurai masalah ini? Silakan Pak Dokter. Oke, terima kasih banyak. Untuk masalah ini, kesulitan mahasiswa dalam pronunciations atau membaca keras itu boleh dengan menggunakan teknik structural interview. Itu interview yang ditulis secara struktur dan dilatih dulu siswanya untuk membaca itu, kemudian nanti itu akan ditanyakan kepada teman-temannya. Boleh bergantian, boleh ditanya bersamaan semua. Oh, maksudnya Pak Ya, Dokter, pertanyaannya itu dia tulis dalam kertas, kemudian dia bertanya ke temannya begitu. ya boleh siswanya yang tulis, boleh juga dosennya menuliskan pertanyaannya, nanti dilatih dulu baca, kemudian nanti itu digunakan untuk bertanya, melatih speakingnya terhadap teman-temannya. Jadi Oh, teman-temannya ditanya dengan pertanyaan itu dan teman-temannya akan menjawab pertanyaan yang diajukan. oke oke Pak. Kemudian penerapannya, strateginya di dalam kelas Pak, dalam bagaimana bentuknya Pak dalam kelas itu? Apakah Dalam siswa kelas, berkelompok atau ya, bagaimana? ya dalam kelas kita kan bagi siswanya bisa pair, tatap apa namanya berdua, face to face. Iya Pak. Boleh juga dari satu orang ke 3 orang atau 4 orang sampai 5 orang boleh dibuat grup, ada pair, ada juga small group yang untuk 4 orang atau 5 orang atau 3 orang, bisa juga 2 orang saja. Jadi mereka saling tanya. Jadi semua mempunyai pertanyaan yang akan ditanyakan kepada temannya. Oh iya iya. Iya. Artinya nih Pak Di, artinya bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk bertanya. Iya, betul. Jadi semua siswa diberikan bentuk pertanyaan sesuai dengan apa yang gurunya mau capai, kemampuan apa yang akan dicapai di situ. Jadi diberikan pertanyaan sesuai dengan porsinya siswanya, yang siswanya boleh paham topiknya, yang mudah. Oke, oke, oke. Saya Ya. tangkap Pak Dokter, saya tangkap. Kira-kira dalam penerapan metode ajar ini, solusi yang ditawarkan ini, ada enggak kira-kira kelemahan dari metode ini Pak Dokter? Ya, ini kelemahannya kalau kelasnya kecil, ruang kelasnya kecil, dan siswanya banyak, karena harus dibagi kelompok, dan kalau semua bersamaan ngomong, itu akan kelasnya ribut. Jadi sulit untuk mudah didengar, jelas percakapannya, karena ribut.
Jadi itu harus membutuhkan kelas yang besar dengan kelompok yang agak berjarak supaya suara tidak terlalu ribut di kelas itu di ruang yang kecil. Artinya bahwa ketika diterapkan ini Pak, apakah bersamaan setiap kelompok itu melakukan wawancara, bertanya ke teman atau bergantian kelompoknya? Bersamaan boleh, bergantian juga boleh. Kalau kelasnya kecil, berarti harus bergantian. Tapi kalau kelasnya besar, bersamaan saja sekaligus. Tapi itu butuh asisten yang memantau. Tapi sendiri boleh juga. Tapi nanti kita sampai di grup yang itu yang kita mau latih, yang lainnya itu pelan-pelan ngomongnya, yang dilatih saja agak keras suaranya. Iya. Itu boleh. Berarti artinya ketika dia membaca secara otomatis pronunciation-nya akan terlatih. Dia akan terlatih. Ya. Betul. Ya, betul. Jadi proses dia baca itu pertanyaan, prosesnya terlatih, speakingnya akan semakin lancar juga. Oke. Baik Pak, next question. Sepertinya ini yang kedua hampir sama ya. Metode ajar yang diterapkan guru kurang interaktif, membuat siswa tidak berpartisipasi dalam berbahasa Inggris di dalam kelas. Nah ini Pak, jadi kadang guru mengajar itu mungkin karena metode yang diberikan sehingga siswa ini kurang berpartisipasi aktif di dalam kelas. Tidak mau mungkin bicara, malas berbicara. Jadi kira-kira apa solusi yang baik ini Pak? Supaya siswa ini Ya, tadi yang teknik interview tadi itu sangat memotivasi anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris di sini. Jadi dia stimulating. Jadi dia merangsang siswa untuk ngomong. Kenapa? Pertanyaan yang diajukan itu adalah pertanyaan yang mereka pahami. Artinya pertanyaan yang gampang sesuai dengan porsi murid itu. Kemudian mereka menjawab dengan mudah karena mereka memahami apa yang akan dia jawabkan, karena pertanyaannya adalah kegiatan mereka atau apa yang mereka, topiknya yang mudah, jangan topik yang susah. Maksudnya ini. Jadi topiknya. Iya Pak. Ya silakan. Maksudnya ini Pak, yang ditanyakan itu terkait dengan kehidupan sehari-harinya atau tergantung dari gurunya, bagaimana? Tergantung dari gurunya, tapi jangan memberikan topik yang susah, jadi topik yang gampang, yang mungkin kegiatan sehari-harinya atau apalah yang dia lakukan siswa itu yang lebih mudah, atau tentang cerita, atau tentang kegiatan apa yang dilakukan kemarin, tentang weekend. Iya betul. Ada kira-kira Pak Dokter mungkin selain dari teknik interview tadi yang bisa? Untuk yang reading, Ya Pak. itu boleh digunakan recall atau retelling. Retelling. Jadi mereka baca, dikasihkan dulu bacaan topik mungkin yang agak mudah, kemudian dia baca beberapa menit atau berapa, kalau memang di dalam minggu depan kasihkan minggu ini, minggu depan ceritakan gitu. Jadi tapi kalau yang cuman paragraf yang pendek, boleh dia baca dalam berapa menit, dia pahami apa yang dia baca, kemudian dia ceritakan ulang, dia jelaskan apa yang dia baca gitu. Itu akan lebih, kalau untuk yang pemahaman dalam reading. Melatih readingnya, melatih juga speakingnya. Boleh juga itu. Iya. Karena sebenarnya ini konsentrasinya lebih ke bagaimana siswa itu lebih bagus ketika membaca, penyebutan katanya tepat, itu yang saya mau lihat. Ya seperti itu. Jadi boleh dua-dua itu. Jadi kalau retelling itu dia baca itu bacaan, kemudian dia ceritakan ulang apa yang dia baca. Oh iya betul. Dengan kalimatnya mereka sendiri. Cuman kelemahannya ini karena apakah mereka betul pronunciation-nya yang digunakan sebelum dilatih pronunciation-nya untuk kata itu, setiap kata yang disebutkan. Tapi kalau yang interview tadi itu boleh dituliskan dari gurunya, kemudian dilatih membaca pertanyaan itu, kemudian dia
latihan untuk tanya jawab. Nah, itu Ya, akan lebih pas melatih ya. ucapannya. Betul, Betul. betul. Eh, saya kira itu Pak Dokter yang saya tanyakan tadi cuma dua. Alhamdulillah, Ya, saya kira pencerahan, penjelasan dari Bapak luar biasa pada malam hari ini. Dan insya Allah mungkin besok ini saya akan pertanggungjawabkan, saya akan memaparkan bahwa ada satu teknik yang ditawarkan sebagai solusi dalam eh, bagaimana mengajar dalam kelas itu sehingga siswa termotivasi untuk membaca, termotivasi untuk berbicara. Terima kasih ya. Pak Dokter sudah menyempatkan waktunya membersamai saya dalam proses wawancara pada malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Fadli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamid SE, Kepala SMK Wahyu 1 Makassar. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memberikan solusi sebagai jawaban dari tugas Bapak Mustari SPD M.Hum dalam program PPG dalam jabatan tahun 2023. Adapun permasalahan pertama, yakni penggunaan media belajar yang diterapkan oleh guru kurang efektif sehingga siswa tidak lancar dalam membaca teks bahasa Inggris. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengubah media pembelajaran yang selama ini digunakan, di mana media yang selama ini digunakan itu lebih banyak berbasis pada buku bacaan atau buku teks, dengan mengganti media pembelajaran yang lebih menarik seperti menggunakan poster, di mana poster ini biasanya akan berisi kata-kata bermakna namun disajikan secara singkat, jelas dan menarik. Yang kedua, bisa juga menggunakan media flashcard. Dengan menggunakan media ini, kita bisa membuat permainan atau game di mana kita bisa menyiapkan satu kartu berisi gambar ataupun simbol dan satu kartu yang berisi kata-kata dalam bentuk bahasa Inggris, dan nantinya akan dicari kecocokan antara gambar atau simbol tersebut dengan kata-kata bahasa Inggris pada kartu yang lain. Kemudian media pembelajaran yang lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan film dan podcast. Seperti yang diketahui dalam materi bahasan listening dan reading, biasanya kebanyakan guru ataupun tutor akan memanfaatkan media ini. Di samping itu, bisa juga menggunakan media yang lain yaitu media audio untuk speaking. Kemudian permasalahan yang kedua adalah metode ajar yang diterapkan guru kurang interaktif, membuat siswa tidak berpartisipasi dalam berbahasa Inggris di kelas. Hal ini disebabkan karena guru itu lebih menerapkan metode pembelajaran berbasis ceramah. Nah, untuk itu, untuk lebih mengaktifkan siswa dalam kelas, maka perlu dirubah media pembelajaran yang digunakan, misalnya dengan menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah, di mana metode ini kita mencari suatu permasalahan dan menjanjikan ke siswa untuk dicari solusinya. Kemudian metode yang lain yang bisa digunakan adalah metode kompetensi, di mana metode ini mengadopsi bentuk perlombaan atau kompetensi dalam proses belajar, juga baik untuk memicu siswa untuk terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, metode yang bisa digunakan adalah pertanyaan terbuka,
pertanyaan terbuka, yakni dengan memancing siswa dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat eksploratif, yang mengarahkan siswa untuk berusaha berpikir dan merenung agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang kelima adalah dengan menggunakan model pembelajaran, yakni model pembelajaran eksperimen atau percobaan. Artinya, di dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada praktek dibandingkan dengan teori. Karena kecenderungan sebagian siswa saat ini lebih menyukai praktek atau eksperimen ketimbang hanya disuguhkan teori atau konsep semata. Kelebihan dari solusi tersebut yaitu yang pertama, lebih mengaktifkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, peserta didik atau siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, pembelajaran di kelas tidak monoton, tidak berfokus pada satu sumber materi, yaitu hanya dari guru saja. Dan yang keempat atau yang terakhir, pembelajaran di kelas tidak membosankan karena dukungan media pembelajaran yang lebih menarik dan metode yang digunakan lebih bervariatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Ulfa, SPD MPD. Saya merupakan salah seorang guru bahasa Inggris di UPT SPF SMP Negeri 52 Makassar. Insya Allah dalam kesempatan ini saya hendak memberikan tanggapan ataupun solusi terhadap masalah yang diidentifikasi oleh Bapak Mustari SPDM Hum. Dalam hal ini, yang pertama terkait penggunaan media belajar yang diterapkan oleh guru bahasa Inggris yang kurang aktif sehingga membuat siswa tidak lancar membaca teks bahasa Inggris. Adapun solusi yang bisa saya berikan terhadap masalah ini yaitu yang pertama, kita sebagai guru harus sebagai fasilitator harus menggunakan atau menyediakan media yang bervariasi agar supaya siswa membuat para peserta didik kita itu aktif ya terhadap pembelajaran yang kita share kepada mereka. Kemudian zaman sekarang sudah banyak cara yang bisa kita tempuh untuk penggunaan media belajar, seperti kita bisa melihat di berbagai sosial media. Berhubung saat ini kaum milenial, anak-anak peserta didik kita saat ini itu sering menggunakan sosial media mereka, jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan media sosial mereka itu sebagai bahan penggunaan bahan untuk mereka belajar. Akhirnya lewat penggunaan sosial media seperti TikTok sudah banyak diberikan contoh-contoh pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bisa mengadopsi dari TikTok tersebut. Jadi akhirnya dengan cara selalu mengulang-ulangi itu juga merupakan hal yang sangat penting ya bagi para peserta didik, akhirnya membuat mereka lancar ya untuk membaca teks yang berupa teks berbahasa Inggris. Kemudian mengenai metode ajar yang diterapkan guru yang kurang interaktif, membuat siswa akhirnya tidak berpartisipasi dalam berbahasa Inggris di kelas. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam berbahasa Inggris di kelas. Seyogyanya kita sebagai guru mempersiapkan ataupun menerapkan berbagai metode ajar yang bisa kita gunakan secara bervariasi, akhirnya membuat para peserta didik kita itu
ikut mengambil bagian atau berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris di kelas, terutama dalam ruang kelas. Kemudian metode yang bisa diterapkan sudah banyak ya, dengan di berbagai platform Merdeka Mengajar ya, kita ditawarkan berbagai metode ataupun cara yang menarik ya untuk diberikan kepada siswa ya. Tapi intinya siswa juga harus sering mengulang-ulangi pelajaran yang telah diajarkan. Salah satu contoh metode yang bisa kita gunakan, kita menggunakan metode puzzle ya, puzzle. Jadi bisa membuat para siswa aktif dalam belajar bahasa Inggris di dalam kelas.